Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-84. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan Manggada dan Laksono yang menghidangkan suguhan bagi mereka sedikit-sedikit ikut mendengar pembicaraan mereka itu. Apalagi Kiai Gumroh memang tidak berniat untuk merahasiakan pembicaraan itu terhadap Manggada dan juga Laksono. Namun dalam pada itu, selagi mereka sibuk berbincang dan sekali-sekali terdengar suara tertawa meledak, tiba-tiba saja seorang anak muda telah datang mengetuk pintu rumah itu. Manggadalah yang kemudian membukakan pintu. Ia melihat seorang anak muda yang telah begitu saja menyusup masuk. "Kau?" desis Manggada yang mengenal anak muda itu. "Dengar," berkata anak muda itu serta-merta dengan suara bergetar di sela-sela napasnya yang terengah-engah. "Nanti setelah senja atau di saat malam mulai turun, Ki Bekel dan beberapa orang bebahu akan datang kemari." "Untuk apa?" bertanya Manggada yang terkejut. "Apakah masih ada hubungannya dengan persoalan Rambatan?" "Iya, alasannya memang demikian. Tetapi justru Rambatan setuju aku datang memberitahukan hal ini kepadamu, atau bahkan kepada kakekmu," jawab anak muda itu. "Sikap Rambatan tidak aku mengerti," berkata Manggada. "Peristiwa yang terjadi kemarin telah mengguncang perasaan dan penalarannya. Nampaknya ia akan berubah. Karena itu, ia justru menganjurkan aku datang kemari," jawab anak muda itu. "Jadi apa yang akan terjadi?" bertanya Manggada. "Ki Bekel telah dihasut oleh orang-orang yang tidak dikenal," jawab anak muda itu. Manggada mengerutkan keningnya. Keterangan itu agaknya cukup penting, sehingga Manggada pun berkata, "Marilah, bicarakan dengan kakek." Anak muda itu pun kemudian telah dibawa ke ruang dalam untuk bertemu dengan Kiai Gumroh yang sedang menemui tamu-tamunya. Tetapi Kiai Gumroh tidak mengajak anak muda itu untuk berbicara di antara mereka. Bahkan katanya, "Biarlah tamu-tamuku mendengarnya. Mungkin keterangan ini penting bukan saja bagi kami sekeluarga, tetapi juga bagi tamu-tamuku." Anak muda itu memang termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Seseorang telah menghasut Ki Bekel, sebagaimana seseorang telah menghasut Rambatan kemarin." "Apa saja yang dikatakannya?" bertanya Kiai Gumroh. Orang itu mengatakan kepada Ki Bekel bahwa Kiai dan keluarga Kiai sangat membahayakan bagi penghuni padukuhan ini. Kiai dan keluarga Kiai dianggap bertindak sewenang-wenang terhadap anak-anak muda di padukuhan ini, meskipun anak muda itu bersalah. Jika kemarin Rambatan berhasil dibujuknya, mereka sekarang telah membujuk Ki Bekel meskipun orangnya lain. Tetapi aku yakin bahwa orang yang membujuk Rambatan dan Ki Bekel adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama." Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia pun bertanya, "Bagaimana sikap Ki Bekel serta sikap Rambatan?" "Setelah peristiwa kemarin,
Rambatan justru berubah. Ia merasa diperalat oleh orang yang tidak dikenal dengan memanfaatkan sikap serta namanya yang sudah cacat. Sedangkan Ki Bekel nampaknya bukan saja sekedar dibujuk, tetapi dengan janji-janji yang tidak kami ketahui, bahkan mungkin uang. Rambatan yang justru berubah sikap, tidak setuju dengan sikap Ki Bekel itu, apalagi anak-anak muda yang lain. Lalu tindakan apa yang akan diambil oleh Ki Bekel? Bertanya Kiai Gumroh. Kiai dan seisi rumah ini akan diusir. Bahkan orang yang membujuk Ki Bekel itu menganjurkan agar Kiai tidak diperkenankan membawa apapun juga, karena segala milik Kiai Gumroh itu adalah hasil yang diperoleh selama Kiai tinggal di padukuhan ini. Karena Kiai dianggap berkhianat terhadap padukuhan ini, maka apa yang Kiai peroleh di padukuhan ini harus kembali kepada padukuhan ini pula. Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam. Dengan agak ragu Kiai Gumroh bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu?" Anak muda itu dengan serta-merta menjawab, Itu tidak masuk akal, Kiai. Karena itu, anak-anak muda yang mengenal Kiai Gumroh dengan baik, serta yang pada akhir-akhir ini bergaul dengan Manggada dan Laksono, menganggap hal itu tidak dapat diterima begitu saja. Bahkan Rambatan yang juga merasa pernah diperalat, juga menganggap bahwa Ki Bekel telah diperalat. Apalagi setelah ada keterangan yang bocor dari salah seorang bebahu, bahwa orang yang menghasut Ki Bekel itu telah memberikan uang serta janji-janji. Jadi apa yang terjadi ini merupakan kelanjutan dari peristiwa yang terjadi kemarin di Banjar Tua? Bertanya Kiai Gumroh. Agaknya memang demikian, Kiai, jawab anak muda itu. Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih anak muda, kami akan berhati-hati menghadapi persoalan ini." "Kiai," berkata anak muda itu, "jika ada sesuatu yang berharga di rumah Kiai, sebaiknya Kiai menyingkirkan lebih dahulu, karena agaknya Ki Bekel benar-benar telah terhasut dan bahkan dengan sungguh-sungguh berniat melaksanakannya." Kiai Gumroh itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ger, tidak ada yang pantas aku singkirkan dari rumah ini. Aku tidak mempunyai apa-apa selain beberapa buah amben bambu dan geledek bambu. Tetapi apakah aku akan dengan sukarela meninggalkan rumah ini? Itulah yang sedang aku pikirkan." "Kiai," berkata anak muda itu, "ada beberapa orang bebahu yang juga terhasut. Ada beberapa orang anak muda penjilat yang akan mendukung Ki Bekel, yang merasa berhak mempergunakan kuasanya untuk sewenang-wenang, yang tentu juga karena ada janji. Bukankah dengan demikian sebaiknya Kiai tidak melawan mereka?" "Angger," berkata Kiai Gumroh, "kami seisi rumah ini memang tidak akan mampu melawan mereka. Tetapi bukankah kami wajib mempertahankan hak kami?" "Kiai, Manggada dan Laksono memiliki kemampuan untuk berkelahi, sebagaimana terjadi di Banjar kemarin. Tetapi jika yang bakal datang itu adalah Ki Bekel sendiri, serta beberapa orang bebahu yang juga termasuk Ki Jogoboyo, dan beberapa orang anak muda, apa yang dapat dilakukan oleh Manggada dan Laksono?" Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Katanya, "Kami akan memikirkannya, Nger. Aku menyatakan sangat berterima kasih atas kesediaanmu untuk memberitahukan hal ini kepadaku." "Kiai, hal ini aku lakukan karena kami tahu Kiai tidak bersalah. Bahkan Rambatan pun menganggap demikian pula," jawab anak muda itu bersungguh-sungguh.
Tetapi sekali lagi kami minta Kiai, Kiai jangan mencoba untuk mempertahankan hak Kiai atas tanah ini, karena agaknya hal itulah yang mereka harapkan. Kenapa mereka mengharapkan hal itu? Bertanya Kiai Gumroh dengan heran. Mereka mempunyai alasan untuk berbuat kasar. Mereka akan mengusir Kiai dengan kekerasan, jawab anak muda itu. Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Terima kasih Ngger atas semua keteranganmu. Ternyata masih ada juga anak-anak muda yang berbicara dengan hati nuraninya." "Baiklah Kiai, aku minta diri. Jika Ki Bekel dan orang-orang sejalan dengan sikapnya mengetahui aku di sini, mereka tentu akan marah kepadaku," jawab anak muda itu. Dengan demikian maka anak muda itu pun segera meninggalkan rumah Kiai Gumroh. Dengan hati-hati anak muda itu pun segera menghilang di tikungan jalan sempit di sebelah halaman rumah Kiai Gumroh itu. Sepeninggal anak muda itu, Kiai Gumroh pun bertanya kepada Manggada dan Laksono yang ikut mendengarkan pembicaraan itu. "Apakah anak muda itu yang kemarin datang memberitahukan niat Rambatan untuk membalas dendam?" "Bukan, Kek. Tetapi anak muda ini adalah sahabat dari anak muda yang datang kemarin. Mereka selalu bersama-sama pergi ke sawah dan bahkan meronda di malam hari. Merekalah yang sering duduk berlama-lama di Banjar Tua itu bersama kami berdua." "Baiklah," berkata Kiai Gumroh. "Aku justru menganggap bahwa persoalannya menjadi semakin jelas. Tentu ada hubungannya dengan sikap Darpati. Jika demikian, kita harus semakin berhati-hati," berkata Juragan Gula itu. "Aku memang menjadi agak bingung," desis Kiai Gumroh. "Bagaimana cara kami menghadapi orang-orang Padukuhan ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu menahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Tetapi sudah tentu bahwa kami tidak dapat begitu saja mengungsi dari tempat ini sambil membawa pusaka-pusaka itu. Satu langkah yang cerdik dari para pengikut Kiai Windukusumo," berkata Juragan Gula itu. "Tetapi juga tidak mustahil bahwa di antara para bebahu itu terdapat para pengikut Kiai Windukusumo atau orang yang disebut Panembahan itu. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan?" bertanya Kiai Gumroh. "Aku akan memanggil beberapa orang kita. Mungkin kita memang harus berkelahi, meskipun kita harus menyesuaikan diri dengan siapa kita berhadapan. Jika ada di antara mereka orang-orang Kiai Windukusumo, atau bahkan para pengikut orang yang disebut Panembahan itu, apa boleh buat? Kita tidak sekedar bermain-main. Tetapi jika yang datang benar-benar hanya orang-orang Padukuhan ini, tentu kita akan berbuat lain. Meskipun akhirnya kita tidak akan keluar dari rumah ini." Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, beritahukan beberapa orang kawan-kawan kita." Kedua orang tamu Kiai Gumroh itu pun segera minta diri. Juragan Gula itu pun berkata pula, "Aku akan sampai kemari lagi sebelum senja bersama beberapa orang kawan." "Jangan datang bersama-sama," pesan Kiai Gumroh. "Datanglah seorang demi seorang." Juragan Gula itu tersenyum. Katanya, "Kau kira aku sudah menjadi demikian dungu sehingga kau perlu berpesan seperti itu?" "Siapa yang mengatakan bahwa aku menganggapmu semakin dungu sekarang ini? Dengar,
Aku menganggapmu dungu sejak dahulu. Setan kau. Jika demikian, aku akan duduk di sini saja sambil menghirup minuman hangat, jawab juragan gula itu. Tetapi kawannya menariknya sambil berkata, kau bukan saja menjadi semakin dungu, tetapi kau juga menjadi cengeng dan perajuk sekarang. Juragan gula itu tertawa sambil bangkit berdiri, sementara kawannya berkata, kita tidak mempunyai waktu lagi, ayo. Demikianlah, maka kedua orang tamu itu pun telah meninggalkan rumah Kiai Gumroh untuk memberitahukan beberapa orang kawan mereka tentang peristiwa yang akan terjadi di rumah Kiai Gumroh. Dalam pada itu, Kiai Gumroh pun telah menjadi semakin berhati-hati. Manggada dan Laksono harus mengawasi halaman belakang rumah Kiai Gumroh. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan. Kepada mereka berdua, Kiai Gumroh berpesan agar mereka tidak usah pergi ke Banjar itu. Menjelang senja, seperti yang dijanjikan, juragan gula itu telah datang. Kemudian disusul seorang demi seorang para pembuat dan penjual gula. Sebagian dari mereka telah dikenal oleh Manggada dan Laksono, tetapi yang lain terhitung orang-orang baru bagi kedua orang anak muda itu. Ketika mereka sudah berkumpul di ruang dalam, maka rasa-rasanya ruangannya menjadi terlalu sempit. Sementara Nyi Praworo, Winih, Manggada dan Laksono menjadi sibuk membuat dan menghidangkan minuman dan ketela rebus. Berapa orang? Bertanya Nyi Praworo yang menyiapkan hidangan bagi tamu-tamu Kiai Gumroh. 6 orang, jawab Manggada. Jadi semuanya ada 8, termasuk kakek dan paman Praworo, berkata Laksono kemudian. Nyi Praworo mengangguk-angguk, tetapi hidangan yang disediakan akan lebih dari mencukupi bagi ke-6 tamu itu. Sejenak kemudian maka pembicaraan yang riuh telah terjadi di ruang dalam. Seperti biasanya, jika kawan-kawan Kiai Gumroh yang pada umumnya memang sudah setengah baya dan bahkan lewat setengah abad itu berkumpul, maka suasana menjadi ramai. Mereka berbicara apa saja. Kadang-kadang mereka tidak menahan diri untuk berbicara, semakin lama semakin keras. Suara tertawa yang kadang-kadang meledak mewarnai pembicaraan mereka. Namun dalam pada itu, setelah mereka minum beberapa teguk serta menelan sepotong-sepotong ketela rebus, mereka bertanya, kenapa kami diundang untuk datang ke rumah ini? Sebelum Kiai Gumroh menjawab, seorang di antara para tamu itu menyahut, biasanya Kiai Gumroh memperingati hari kelahirannya, bahkan Tumbuh Ageng. Kenapa biasanya? Bertanya yang lain. Bukankah Tumbuh Ageng itu hanya terjadi sekali dalam hidup seseorang? Tetapi Kiai Gumroh tidak. Ia memperingati hari apapun dengan istilah Tumbuh Ageng. Juga jika ia ingin bermain dadu dengan mengundang beberapa orang kawan, ia pun menyebutnya memperingati hari Tumbuh Agengnya. Sekarang ini kita memang akan memperingati Tumbuh Ageng, berkata Kiai Gumroh. Tetapi juragan kita itu tentu sudah mengatakan kenapa kalian diminta datang. Katakanlah, berkata juragan gula itu. Itu penting karena kau yang menjadi tuan rumah sekarang ini. Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam, namun ia pun kemudian mengatakan kenapa ia mengharap kawan-kawannya
yang sempat dihubungi untuk datang. "Jadi Ki Bekel malam ini akan datang kemari?" bertanya seseorang. "Iya," jawab Kiai Gumroh. "Seperti pendapat anak-anak muda padukuhan ini, niat Ki Bekel itu memang tidak masuk akal jika tidak ada seseorang yang membujuknya, menghasutnya atau menyuapnya. Orang-orang itu agaknya ingin mempergunakan semua cara yang mungkin ditempuh untuk mencapai maksudnya, bahkan juga membenturkan kekuasaan Ki Bekel dengan kekuatan kita yang tentu sudah mereka ketahui. Apakah mereka tidak memperhitungkan bahwa langkah yang mereka ambil itu akan sia-sia saja?" desis seseorang yang lain. "Aku tidak tahu apa maksud mereka yang sebenarnya dengan langkah yang diambilnya kali ini," berkata Kiai Gumroh kemudian. "Baiklah," berkata Juragan Gula itu, "kita akan menunggu apa yang nanti akan terjadi." Tetapi jika Kiai Windukusumo datang dengan seluruh kekuatannya, menumpang gejolak yang telah dibuatnya, maka kita akan mengalami kesulitan, berkata Kiai Gumroh. "Aku belum yakin kalau Kiai Windukusumo memakai cara ini untuk tujuan akhir. Mungkin ini sekedar memancing satu pergolakan untuk rencananya yang lebih besar," sahut Juragan Gula itu. Kiai Gumroh mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Sudahlah, kita menunggu apa yang terjadi. Aku akan pergi ke dapur lebih dahulu." Di dapur, Kiai Gumroh telah memberikan beberapa pesan kepada Nyi Praworo dan kepada Winih. Agaknya Kiai Gumroh menanggapi peristiwa yang akan terjadi itu dengan bersungguh-sungguh. Ketika senja mulai turun, Manggada dan Laksono diperingatkan oleh Kiai Gumroh untuk tidak pergi ke Banjar Lama karena kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan dapat terjadi. "Kita akan menunggu di sini," berkata Kiai Gumroh. "Tetapi Banjar itu akan tetap gelap," desis Manggada. "Biar sajalah untuk malam ini, atau mungkin malam-malam berikutnya. Jika Ki Bekel nanti benar-benar datang, mungkin akan ada perubahan-perubahan terjadi di padukuhan ini." Manggada hanya dapat mengangguk-angguk saja, sementara Kiai Gumroh berkata, "Hati-hatilah, perhatikan halaman belakang rumah ini. Tetapi kau tidak perlu keluar dan turun ke halaman belakang, karena hal itu juga berbahaya bagi kalian berdua." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk kecil. Mereka memang dapat menyadari bahwa bahaya akan mengintip mereka setiap saat. Sementara itu, lampu pun telah dinyalakan di rumah Kiai Gumroh. Bahkan oncor di regol pun telah menyala pula. Tetapi Banjar Lama padukuhan itu masih tetap gelap karena Manggada dan Laksono tidak datang ke Banjar untuk membersihkan Banjar dan menyalakan lampu-lampu minyak sebagaimana dilakukannya setiap hari. Ketika malam mulai turun, maka pembicaraan di antara orang-orang tua di ruang tengah itu pun menjadi semakin mereda. Bagaimanapun juga terasa bahwa mereka mulai diusik oleh ketegangan. Menurut keterangan anak muda yang datang ke rumah itu, Ki Bekel akan datang lepas senja atau saat malam mulai turun. Ketika di ruang dalam itu tidak lagi terdengar suara gurau dan tawa, maka seperti yang mereka tunggu, maka Ki Bekel benar-benar telah datang ke rumah itu.
ternyata bukan sekedar Ki Bekel dan beberapa orang bebahu, tetapi berpuluh-puluh orang padukuhan itu dengan membawa obor di tangan telah memasuki halaman rumah Kiai Gumroh. Suara riuh di halaman memang membuat orang-orang yang ada di dalam rumah itu terkejut. Mereka memang sudah menunggu kedatangan Ki Bekel, tetapi ternyata bahwa Ki Bekel telah membawa banyak orang datang ke halaman rumah itu. Apa pula yang dilakukan Ki Bekel itu? Desis Kiai Gumroh. Kawan-kawannya tidak menyahut. Namun mereka pun mendengar bahwa di halaman rumahnya telah berkumpul orang-orang yang membawa obor sambil berteriak memanggil-manggil. Kiai Gumroh, keluarlah! Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian memanggil Nyi Praworo, Winih, Manggada, dan Laksono. Kepada mereka Kiai Gumroh berkata, jangan keluar, kalian sebaiknya tetap berada di dalam. Selain untuk kepentingan kalian, awasilah pusaka-pusaka ini. Mungkin Ki Bekel telah diperalat oleh orang-orang yang menginginkan pusaka-pusaka itu. Dalam kekisruhan ini, mereka dapat memanfaatkannya untuk mengambil pusaka-pusaka itu. Berhati-hatilah. Baik kakek, jawab Manggada dan Laksono hampir berbareng. Demikianlah, maka Kiai Gumroh pun telah melangkah ke pintu. Sebelum ia membuka pintu itu, maka terdengar pintu itu diketuk keras-keras dari luar. Terdengar suara Ki Bekel memanggil-manggil. Kiai Gumroh, keluarlah cepat sebelum kami menjadi semakin marah. Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia pun segera membuka pintu. Ki Bekel memang berdiri di depan pintu. Ketika pintu itu terbuka, maka Ki Bekel pun segera melangkah surut. Beberapa orang pun telah ikut melangkah surut pula. Ki Bekel itu mengerutkan dahinya ketika ia melihat beberapa orang lain telah keluar pula dari rumah Kiai Gumroh. Jadi kalian sudah bersiap-siap menyambut kedatangan kami, berteriak Ki Bekel. Ki Bekel, berkata Kiai Gumroh, aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi perkenankan aku mengucapkan selamat datang kepada Ki Bekel dan beberapa puluh orang saudara-saudaraku yang malam ini datang ke rumahku. Kiai Gumroh, berkata Ki Bekel, aku akan langsung ke persoalannya saja. Aku datang untuk menjatuhkan keputusan bahwa kau harus meninggalkan rumah ini. Rumah dan halaman yang kami sediakan bagimu dan keluargamu ternyata tidak berarti sama sekali bagi padukuhan ini. Justru sebaliknya, kehadiranmu di rumah ini telah membuat persoalan yang sangat merugikan padukuhan ini. Kiai Gumroh termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, Ki Bekel, aku tidak tahu apa maksud Ki Bekel sebenarnya. Jangan berpura-pura, aku sudah memperingatkanmu. Jika kau berbuat kesalahan lagi, maka kau akan kami usir dari padukuhan ini. Ternyata kau tidak mendengarkan peringatanku itu, dan kau benar-benar telah melakukan kesalahan lagi. Bahkan nampaknya kau sengaja bersama cucu-cucumu. Karena itu, maka kami sudah kehabisan kesabaran. Kalian, seisi rumah ini harus pergi. Tetapi karena segala milikmu adalah hasil dari tanah dan ladangmu, termasuk kebun kelapamu, maka kau tidak berhak membawanya. Semuanya harus kau tinggalkan. Yang dapat kau bawa hanyalah pakaian yang sekarang melekat di tubuhmu itu saja. Desah Kiai Gumroh. Ki Bekel, jangan bergurau. Setan kau, aku tidak bergurau. Aku bersungguh-sungguh.
Kalian kami usir dari padukuhan ini. Kalian tidak perlu bertanya lagi. Kalian tentu sudah tahu akan kesalahan kalian." "Ki Bekel," berkata Kiai Gumroh, "ketika aku menerima peringatan dari Ki Bekel kemarin, maka aku pun telah mengingatnya dengan baik. Aku sudah menasihati cucu-cucuku agar mereka tidak melakukan kesalahan lagi." "Omong kosong," geram Ki Bekel. "Kau lihat, malam ini Banjar Lama itu gelap gulita. Halamannya kotor seperti rumah yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni." "Oh," Kiai Gumroh mengangguk-angguk. "Tetapi bukankah itu kesalahan yang tidak mendasar? Tidak sebagaimana dilakukannya kemarin. Sehari ini aku marahi cucu-cucuku, sehingga mereka dan juga aku justru lupa menyalakan lampu. Sementara itu, kesalahan kecil itu apakah seimbang dengan keputusan yang Ki Bekel ambil untuk mengusir kami dari rumah ini?" "Jangan banyak bicara," berkata Ki Bekel. "Kami tidak ingin berbantah tentang apapun juga, tetapi keputusan kami sudah bulat. Kalian harus pergi." Bahkan Ki Bekel itu tiba-tiba saja menghadap kepada orang-orang yang mengikutinya sambil bertanya, "Hei, apakah pendapat kalian tentang kakek tua yang keras kepala ini?" "Usir saja, usir saja!" teriakan terdengar bergemuruh. Bahkan seseorang di antara mereka berteriak, "Jika perlu bunuh saja!" Celakanya beberapa orang menyahut, "Bunuh saja! Bunuh saja!" Kiai Gumroh memang menjadi tegang, bukan karena ia ketakutan menghadapi orang banyak, tetapi Kiai Gumroh memang bingung apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.